Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun Season 10 episode 29. Oke lah, nggak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Keributan yang terjadi di panggung Sungai Pil Nirwana ini pada akhirnya mereda setelah Lindong muncul dan para murid yang tidak terhitung jumlahnya yang tadinya berada di sekitar Sungai Pil Nirwana. Mereka telah pergi dengan berbagai emosi karena mulai hari ini nama Lindong yang berstatus sebagai murid baru dari Aula Sunyi akan segera terkenal di sekte Dao ini dan bertahan 11 hari di dalam perendaman kepala di dasar Sungai Pil ini. Itu adalah hasil yang sangat menakutkan yang bahkan telah melampaui para generasi muda jenius yang ada di sekte Dao saat ini. Di sisi lain, Lindong langsung memberikan tantangan pada salah satu dari 4 murid langsung senior yang berasal dari Aula Sunyi, dan itu adalah Jiang Hao. Ketika berita ini menyebar luas, banyak orang-orang yang segera melongo karena apa yang dilakukan oleh Lindong pada saat ini benar-benar sebuah tindakan yang sangat langka bahkan di seluruh aula dari sekte Dao. Sebenarnya sekte Dao ini tidak kekurangan pemuda yang berbakat, namun di antara mereka jarang ada orang yang memberikan tantangan langsung pada murid senior. Apalagi yang memberikan tantangan itu baru saja bergabung dalam waktu yang kurang dari 1 bulan. Jelas hal ini membuat orang-orang sadar bahwa ada kesenjangan tentang yang namanya murid baru dengan murid senior. Dan semua murid yang ada di sekte Dao ini jelas sangat memahami kekuatan dari Jiang Hao. Dia adalah eksistensi yang luar biasa yang telah berada di Nirwana ke-7. Tapi Lindong, dia hanya berada di Nirwana ke-5. Jelas hal ini memiliki jarak di antara keduanya. Meskipun begitu, tidak ada satupun orang yang berani mengejek atau menyebut Lindong sebagai orang bodoh yang arogan. Setelah mereka semua mengetahui bahwa Lindong bisa bertahan selama 11 hari di dalam perendaman kepala Sungai Pil, dan sebenarnya para murid yang ada di tempat ini, mereka benar-benar penasaran dengan mukjizat apa lagi yang akan segera ditunjukkan oleh Lindong. Ketika memikirkan hal ini, para murid saling bertatapan mata. Kemudian mereka bergumam, sepertinya akan ada pertunjukan yang bagus 5 hari dari sekarang. Karena mereka semua ingin melihat apakah Lindong bisa memberikan kejutan yang besar ketika dia berhadapan dengan murid senior langsung seperti Jiang Hao. Selain itu, semua orang juga jelas sangat paham jika hasil pertandingan antara Lindong dengan Jiang Hao nanti berakhir dengan seri, maka hal itu akan membuat Lindong segera dipromosikan menjadi murid langsung senior. Dan ini adalah sejarah baru dari sekte Dao, menjadi orang yang tercepat dipromosikan menjadi murid langsung senior. Ketika memikirkan hal ini, hati di dalam banyak orang merasa sangat iri dan mereka tidak sabar untuk menunggu 5 hari lagi. Keesokan harinya, Lindong yang baru saja bangun tidur, dia segera membuka pintu dan keluar dari dalam ruangannya. Setelah itu, Lindong melihat matahari yang terbit dari ufuk timur yang sekarang telah menyinari tubuhnya. Melihat pemandangan ini, Lindong menyipitkan kedua matanya. Dia tersenyum, kemudian bergumam, tempat ini benar-benar seperti surga, dan ini benar-benar tempat yang sangat bagus. Karena pada saat ini Lindong, dia adalah murid langsung, dan tempat dia tinggal jauh lebih tenang jika dibandingkan dengan Moling dan juga yang lainnya. Selain itu, menurut aturan dari Aula Sunyi, setiap orang yang bukan murid langsung, mereka harus berkumpul di panggung pelatihan Sungai Pil untuk menjalani pelatihan wajib. Oleh karena itu, puncak gunung tempat Lindong berada saat ini benar-benar sangat sepi. Tiba-tiba saja sebuah tawa yang akrab kini terdengar, yang kemudian ada seorang pak tua berkata, "Lindong, apakah kamu sudah beristirahat dengan cukup?" Mendengar kata-kata ini, Lindong segera menoleh, yang pada akhirnya dia melihat pak tua Wudao yang berdiri tidak jauh darinya. Lindong segera tersenyum dan dia memberikan hormat pada pak tua itu sambil berjalan menuju arah Lindong. Mata dari Pak Tua Wudao tidak berhenti untuk mengungkapkan kekaguman ketika melihat wajah dari Lindong. Pak Tua Wudao pun menghela nafas sebelum pada akhirnya dia berbicara.
kamu benar-benar bocah yang nakal. Kali ini, kejutan yang kamu berikan padaku sungguh sangat besar, 11 hari. Hasil ini, bahkan kamu lebih baik daripada Shoutong saat itu. Ketika mendengar nama Shoutong, Lindong pun menyipitkan matanya, karena dia juga tahu bahwa senior Shoutong ini adalah satu-satunya orang yang berhasil memahami kitab suci penghancuran besar. Selain itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan, yang bahkan berani menyerbu gerbang Yuan sendirian dan membunuh 3 tetua agung yang ada di sana. Sesaat kemudian, Patua Wudou kembali mengatakan, Lindong, tapi kamu tidak boleh bersenang-senang dulu. Aku sadar bahwa kamu sebenarnya menyembunyikan banyak rahasia, dan kali ini kemungkinan kamu menggunakan beberapa taktik saat berada di dasar Sungai Pil. Tapi Shoutong pada saat itu, dia hanya mengandalkan kekuatannya sendiri. Mendengar perkataan dari Patua Wudou, Lindong tersenyum sebelum pada akhirnya dia mengatakan, terkadang memiliki banyak taktik juga bagian dari kemampuan. Karena selama ini Lindong selalu menjadi orang yang praktis. Selama hal itu berguna untuk dirinya, maka Lindong tidak akan tanggung-tanggung untuk menggunakannya. Lagi pula, tidak ada keadilan mutlak di dunia ini. Apalagi, taktik itu juga tidak muncul tanpa alasan. Karena untuk mendapatkan mereka, Lindong sebenarnya harus mengeluarkan upaya yang sangat besar dan membayar harga yang sangat mahal dalam pencapaiannya saat ini. Meskipun begitu, Lindong juga sadar bahwa dirinya belum bisa dibandingkan dengan senior Shoutong. Mendengar ucapan dari Lindong, Patua Wudou tertawa sebelum pada akhirnya dia mengatakan, haha, bocah nakal, kamu benar-benar licik. Setelah merenung sejenak, Patua Wudou kini melanjutkan kata-katanya, Lindong, tindakanmu menantang Jiang Hao kali ini benar-benar sembrono. Kekuatan Jiang Hao bukanlah sesuatu yang bisa kamu bandingkan dengan kekuatan Tong Juan. Lindong pun tertawa, yang kemudian dia menjawab perkataan dari Patua Wudou. Aku sangat ingin mempelajari kitab suci penghancuran besar, dan aku tidak bisa menghindari untuk menghadapi keberatan dari 4 senior. Patua Wudou tiba-tiba saja menggelengkan kepalanya, sebelum pada akhirnya dia pun berkata, Lindong, dengan bakatmu ini, selama kamu berlatih selama setengah tahun di dalam aula sunyi, pasti tidak akan ada orang yang akan menentang promosimu jika kamu akan langsung diangkat menjadi murid langsung senior. Tapi saat ini, benar-benar tidak ada gunanya untuk mengatakan apapun lagi. Aku merasa bahwa kamu bukanlah orang yang ceroboh. Karena kamu berani mengucapkan kata-kata itu, maka aku yakin bahwa kamu sebenarnya memiliki peluang untuk menang. Sudahlah, ayo kita pergi. Aku akan membawamu ke aula seni bela diri dari aula sunyi kita. Karena kamu adalah murid dari aula sunyi, maka kamu harus membiasakan diri dengan seni bela diri yang ada di aula sunyi ini. Setelah mengatakan kata-kata itu, tubuh dari Patua Wudou segera bergerak dan dia melangkah kejauhan. Pada akhirnya, Patua Wudou segera diikuti oleh Lindong. Aula sunyi ini benar-benar sangat luas dan ada puncak-puncak yang besar yang sebenarnya telah menyentuh awan. Hal itu membuatnya terlihat seperti sebuah surga. Sementara di puncak-puncak besar itu ada beberapa suara pelatihan dari para murid. Dan ketika Patua Wudou serta Lindong terbang sekitar 10 menit, pada akhirnya mereka mendarat di sebuah puncak gunung yang sangat besar yang berada di bagian tengah dari aula sunyi. Di tempat itu orang bisa melihat ada sebuah batu kuno yang sangat besar yang berada di puncak gunung ini. Batuan-batuan hijau pada saat ini telah menutupi sekeliling menara batu, dan jalur batu yang dibentuk oleh pecahan batu kecil kini telah memanjang dan mengarah ke seluruh puncak gunung. Ada cukup banyak murid dari aula sunyi yang datang dan pergi ke tempat ini. Ketika para murid itu melihat Patua Wudou, mereka segera membungkuk yang kemudian memberikan hormat. Segera setelah itu, tatapan mata dari banyak murid melihat ke arah Lindong, karena pada saat ini
Lindong telah menjadi orang yang sangat terkenal di dalam aula sunyi. Pak Tua Wudou hanya bisa mengangguk pada murid-murid itu. Yang kemudian Pak Tua Wudou segera melihat pada Lindong untuk memimpin Lindong saat ini segera menuju pada menara batu kuno. Ketika semakin dekat dengan menara batu kuno itu, Lindong bisa merasakan bahwa sebenarnya menara batu yang ada di hadapannya memiliki aura yang benar-benar sangat padat. Dan aura ini adalah fondasi serta warisan dari sebuah sekte. Lindong yang melihat menara batu kuno, matanya terlihat sangat bersemangat karena dia jelas sangat ingin tahu tentang seni bela diri dari sekte super ini. Tatapan mata dari Lindong pada akhirnya melihat pintu masuk dari menara batu kuno ini. Sebelum pada akhirnya mata dari Lindong menyipit karena dia pada saat ini telah melihat seorang lelaki tua yang memakai jubah berwarna abu-abu dan dia sedang menyapu di sekitar pintu masuk dari menara batu kuno. Wajah dari pria tua itu penuh dengan keriput dan kedua matanya sebenarnya telah berwarna putih abu-abu, dan orang yang melihat Pak Tua ini akan langsung tahu jika sebenarnya Pak Tua ini adalah orang yang buta. Tiba-tiba saja energi mental di dalam istana Niwan Lindong sedikit bergetar, dan ini adalah sesuatu yang pertama kali dirasakan oleh Lindong setelah bertahun-tahun. Hal ini membuat Lindong benar-benar terkejut bahwa dia tidak bisa merasakan sedikit pun energi Yuan di dalam tubuh Pak Tua buta itu. Dan di sisi lain, Pak Tua Wudou jelas sangat tahu jika mata dari Lindong sedang mengamati Pak Tua yang buta. Sebelum pada akhirnya Pak Tua Wudou terus berjalan ke depan. Dia pun sedikit membungkukkan badan pada Pak Tua buta itu. Namun Pak Tua yang buta terus menyapu dedaunan dan tidak menanggapi apa yang dilakukan oleh Pak Tua Wudou. Pak Tua Wudou tidak terkejut dengan reaksi dari Pak Tua buta. Dia kemudian menoleh pada Lindong sebelum pada akhirnya berbicara. Lindong, aku akan membawamu ke tempat ini. Jumlah seni bela diri yang ada di dalam aula seni bela diri kita ini banyaknya seperti lautan. Apa yang kamu pilih, semuanya akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Aku juga tidak bisa memberimu banyak bimbingan, tapi tidak peduli seni bela diri yang mana yang akan kamu pelajari. Tapi kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh meninggalkan esensi dari aula sunyi kita. Mendengar hal ini, Lindong pun terkejut. Dia merenung sejenak sebelum pada akhirnya Lindong bergumam, esensi, apakah itu adalah kekuatan sunyi? Karena Lindong sebenarnya telah merasakan kekuatan unik ini ketika dia bertarung dengan Tong Juan. Jika Lindong tidak memiliki batu simbol pelahap, pada saat itu dia pasti akan sangat dirugikan oleh kekuatan sunyi. Melihat perubahan ekspresi di wajah Lindong, Pak Tua Wudou jelas sangat puas. Dia sedikit mengangguk sebelum pada akhirnya berkata, benar, di tempat ini ada batu sunyi dan letaknya ada di dalam aula seni bela diri. Semua murid dari aula sunyi bisa mendapatkan kekuatan sunyi dari sana, dan energi itu akan memperkuat kekuatan seni bela dirimu. Lindong pun mengangguk karena dia juga sangat tertarik dengan apa yang disebut dengan kekuatan sunyi. Setelah memberikan sedikit penjelasan, Pak Tua Wudou melambaikan tangannya dan menyuruh Lindong untuk segera masuk. Lindong pun sedikit membungkuk pada Pak Tua Wudou sebelum pada akhirnya dia benar-benar melangkah maju. Ketika Lindong melewati Pak Tua buta, dia merasakan sebuah keraguan di dalam hatinya. Setelah itu, Lindong juga membungkuk pada Pak Tua buta itu. Kini Pak Tua Wudou melihat sosok Lindong yang berangsur-angsur telah menghilang karena dia telah benar-benar masuk ke dalam aula seni bela diri. Setelah itu, mata dari Pak Tua Wudou segera melihat pada Pak Tua buta, dan dia pun kini berkata, dia, bocah kecil itu, bahkan lebih menonjol daripada Soutong ketika mengalami perendaman kepala di Sungai Pil. Mendengar apa yang dikatakan oleh Pak Tua Wudou, Pak Tua buta yang dari tadi menyapu dedaunan pada akhirnya berhenti, dan Pak Tua Wudou masih melanjutkan kata-katanya. Pada saat itu, Soutong hanya duduk selama 3 hari di depan batu sunyi untuk mendapatkan kekuatan sunyi. Aku ingin tahu apa yang bisa dilakukan oleh Lindong. Dia mungkin adalah murid dengan peluang terbesar untuk bisa memahami kitab suci penghancuran besar dalam jangka waktu 100 tahun ini. Jika senior tertarik,
maka kamu bisa lebih memperhatikan Lindong saat ini. Patwa buta itu diam sejenak, dan dia tidak menjawab apapun yang dikatakan oleh Patwa Wudong. Sebelum pada akhirnya, Patwa buta pada saat ini menyimpan sapunya, dan dia berjalan masuk ke dalam menara batu. Ketika melihat hal ini, Patwa Wudong hanya bisa diam-diam menghela nafas yang lega. Karena dari apa yang dilihat Patwa Buta pada saat ini, sebenarnya Patwa Buta itu cukup tertarik pada Lindong. Sebelum pada akhirnya Patwa Buta mengangkat kepalanya, dia melihat menara batu kuno yang sangat besar, yang kemudian dia bergumam dengan pelan. Bocah kecil mendapatkan kekuatan sunyi adalah langkah pertama dalam memahami kitab suci penghancuran besar. Jika kamu tidak bisa mengambil langkah ini, kemungkinan kamu juga tidak akan bisa mempelajari kitab suci penghancuran besar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong akan sekali lagi bisa memecahkan rekor dari Zhou Tong? Yang pada saat itu Zhou Tong bisa mendapatkan kekuatan sunyi hanya dalam waktu 3 hari saja. Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol sob.